warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan memaparkan materi kami tentang pasar modal. Yang pertama, saya akan memberi tahu kepada teman-teman apa itu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun instansi lain, misalnya pemerintah, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi para investor. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Di Indonesia ada yang namanya pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu merupakan pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan bertransaksi secara syariah. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari pasar modal. Dari pengertian lain, pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatan terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akan pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU-PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU-PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut dengan ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih dalam pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait dengan perniagaan. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharapkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya, saya akan memberitahu kepada teman-teman tentang pengaturan pasar modal. Sebagai dasar hukum, sebagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaan
peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. 1. Peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan efek syariah. Yang kedua, ada peraturan nomor 11 A13 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga ada peraturan 11 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Jenis-jenis pasar modal yaitu ada pasar perdana dan pasar sekunder, yang dimana pasar perdana adalah yang memperdagangkan efek untuk pertama kalinya kepada inspektor sebelum dicatat di bursa efek, yang dimana pasar perdana juga disebut sebagai penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO, yang dimana pasar perdana ini telah menentukan harga dan jumlah saham yang ditawarkan. Pasar perdana memiliki periode saham pertama kalinya ditawarkan kepada inspektor untuk penjamin emisi atau universality. Yang kedua ada pasar sekunder, yang dimana pasar sekunder ini adalah efek-efek yang sudah dicatat oleh bursa efek untuk diperjualbelikan. Efek yang tercatat di bursa saham mengartikan saham perusahaan bebas ditransaksikan oleh publik. Dan di dalam bursa efek juga terdapat jenis-jenis pasar modal, yaitu adanya obligasi, saham, dan instrumen derivatif secara umum. Pasar modal terbagi menjadi beberapa jenis kategori juga, yaitu yang dimana berdasarkan jenis produk yang diperdagangkan pasar seperti pasar saham, tempat perdagangan saham atau sekuritas perusahaan. Yang kedua ada pasar obligasi, di mana tempat perdagangan surat utang atau yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Yang ketiga ada pasar derivatif atau tempat perdagangan instrumen keuangan turunan derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka. Yang ketiga ada pasar reksadana atau tempat untuk membeli atau menjual reksadana, yaitu produk investasi dan menggabungkan dana dan dari berbagai sektor. Yang kedua yaitu ada berdasarkan waktu perdagangan, yang dimana pasar perdana yaitu tempat di mana sekuritas pertama kalinya ditentukan dan diperjualbelikan kepada publik. Contohnya, saat perusahaan melakukan initial public atau offering IPO. Yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market, yang tempat perdagangan sekuritas yang sudah pernah diterbitkan dan dijual kembali. Ini juga merupakan tempat di mana inspektor membeli atau menjual sekuritas antar sesama mereka. Yang ketiga ada berdasarkan struktur transaksi, yaitu pasar reguler atau transaksi dilakukan berdasarkan aturan bursa. Yang kedua yaitu ada pasar negosiasi, yang dimana transaksi dilakukan berdasarkan negosiasi langsung antar penjual dan pembeli. Yang ketiga ada pasar tunai atau penyelesaian transaksi dilakukan secara tunai dalam waktu singkat. Dan keempat ada berdasarkan secara penyelesaiannya, yaitu pasar spot atau penyelesaian transaksi dilakukan secara langsung dengan penyerahan barang atau sekuritas. Yang kedua yaitu ada pasar berjangka, yang mana penyelesaian transaksinya dilakukan di masa depan berdasarkan perjanjian yang sudah dibuat. Nah, itulah jenis-jenis pasar modal yang ada di dalam syariah maupun secara umum. Dan saya akan juga menjelaskan tentang penjelaskan tentang pasar modal ya, untuk bisa pasar modal. Pasar modal di Indonesia telah dimulai dari era kolonial Belanda di tahun 1912. Yang dimana di era kolonial Belanda ini dimulai dari tahun 1912 sampai 1942, di mana didirikan pada 14 Desember 1912 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang bernama Vereniging for the Effect Handel di Batavia. Dan di pasar ini berfungsi untuk memperdagangkan surat berharga seperti obligasi,
perusahaan, dan obligasi pemerintahan. Nah, pasar modal ini terhenti saat Perang Dunia Kedua selama adanya Jepang. Yang kedua yaitu di era pasca kemerdekaan di tahun 1942 sampai 1977, yang dimana setelah kemerdekaan Indonesia, pasar modal tidak langsung aktif kembali, yang dimana kondisi ekonomi dan pemerintahan tidak stabil pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua adalah reaktivasi pasar modal di tahun 1977. Yang terakhir yaitu perkembangan pasar modal di tahun 1980 dan 1990-an, yang dimana pada dekade ini pemerintah mulai memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal, termasuk regulasi yang mempermudahkan perusahaan untuk go public. Pada tahun 1988, pemerintah meluncurkan paket Desember 1987 yang bertujuan mendorong perkembangan pasar modal melalui pembentukan berbagai instrumen investasi seperti reksadana dan obligasi. Dan di tahun 1992, Bursa Efek Jakarta BIJ diswastakan, yang membuatnya menjadi lembaga swasta yang lebih fleksibel. Selain itu, pada tahun 1995, Bursa Efek di Surabaya BES juga menjadi bursa yang fokus pada perdagangan derivatif dan obligasi. Dan yang terakhir yaitu krisis ekonomi Asia di tahun 1997 sampai 1998. Dan yang ke-6 penggabungan bursa dan reformasi di 2003. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. BAPEPAM adalah sebuah lembaga yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Berikut adalah beberapa pengertian dan tugas BAPEPAM berdasarkan sumber-sumber yang disediakan. Tugas utama, yang pertama itu membina, pengaturan, dan pengawasan. Yang kedua, penyusunan peraturan, di mana BAPEPAM menyusun peraturan di bidang pasar modal dan melaksanakan peraturan tersebut. Yang ketiga, penegakan peraturan. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan. BAPEPAM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran dari BAPEPAM, serta pihak lain yang bergerak di pasar modal. Fungsi lain itu yang pertama, penetapan prinsip keterbukaan, di mana BAPEPAM menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Penyelesaian keberatan. BAPEPAM menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang ketiga, penetapan ketentuan akuntansi. BAPEPAM menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang keempat, struktur dan kekuasaan. Yang pertama itu struktur organisasi. BAPEPAM terdiri dari beberapa bagian, termasuk sekretariat badan, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Riset dan Teknologi Informasi, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, dan lain-lain. Yang kedua, kekuasaan. BAPEPAM memiliki kekuasaan yang besar karena tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan dapat mengenakan sanksi administratif yang cukup beragam-ragam. Demikian, BAPEPAM memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan pasar modal. Perusahaan efek. Perusahaan efek juga dikenal sebagai perusahaan sekuritas, adalah lembaga yang bertindak sebagai perantara dalam kegiatan jual beli efek di pasar modal. Berikut adalah beberapa pengertian dan fungsi perusahaan efek. Yang pertama itu izin usaha. Perusahaan efek harus memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalankan kegiatan usahanya. Izin ini diperlukan untuk menjalankan kegiatan. Reksadana. Umumnya reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atau investasi mereka.
Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal. Sedangkan, manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Keuntungan dan risiko reksadana. Manfaat yang diperoleh oleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana adalah: 1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Risiko likuiditas. Go publik adalah sebuah proses di mana status perusahaan berubah dari yang sebelumnya tertutup hanya untuk pemegang saham internal menjadi terbuka bagi masyarakat umum. Proses ini dilakukan melalui penawaran saham kepada publik secara sederhana. Go publik adalah cara bagi perusahaan untuk menjual sebagian kepemilikannya sahamnya kepada investor publik. Di Indonesia, perusahaan yang ingin go publik harus mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia. Biasanya setelah perusahaan ini go publik, nama perusahaan akan memiliki tambahan pada akhir namanya, menandakan bahwa perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan terbuka. Mengapa perusahaan memilih untuk go publik? Ada jumlah manfaat yang dapat diperoleh, berikut alasannya. Yang pertama, pendanaan tak terbatas. Salah satu manfaat utama go publik adalah akses ke pendanaan yang tidak terbatas. Perusahaan dapat mengumpulkan dana melalui penawaran umum, perdana saham atau IPO. Dana ini dapat digunakan untuk modal kerja, ekspansi bisnis, atau bahkan akuisisi perusahaan lain. Mempermudah akses kepada perbankan. Proses go publik dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan lembaga keuangan. Bank mungkin lebih bersedia memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah kepada perusahaan yang telah go publik, karena mereka dianggap memiliki resiko kredit yang lebih rendah. Selanjutnya, mempermudah akses masuk ke pasar uang. Dengan status go publik, perusahaan dapat dengan mudah mengakses pasar uang melalui penerbitan surat utang. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengumpulkan dana tambahan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Memberikan manfaat kompetitif dengan menawarkan saham kepada publik
perusahaan dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemegang saham, termasuk mitra bisnis. Hal ini dapat memotivasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja di berbagai aspek. Meningkatkan kemampuan going concern. Kemampuan going concern adalah kemampuan memiliki perusahaan untuk tetap beroperasi dalam berbagai kondisi, termasuk kondisi yang sulit. Dengan go public, perusahaan memiliki keunggulan dalam mempertahankan keberlangsungannya. Meningkatkan citra perusahaan. Go public juga membantu perusahaan mendapatkan perhatian media dan komunitas. Ini bisa menghasilkan publisitas positif dan meningkatkan citra perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan. Dengan saham yang diperdagangkan di bursa, perusahaan memiliki valuasi yang transparan. Meningkatkan kinerja dan keuangan dapat menghasilkan peningkatan harga saham. Konsekuensi go public. Tentu saja go public juga memiliki konsekuensi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Berikut ulasannya. Yang pertama, berbagi kepemilikan. Perusahaan yang go public harus bersedia berbagi kepemilikan dengan investor publik. Ini berarti pemegang saham pendiri akan kehilangan sebagian kendali atas perusahaannya. Yang kedua, kewajiban mematuhi peraturan pasar modal. Perusahaan yang telah go publik harus mematuhi peraturan yang ketat yang berlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan informasi transparan kepada investor. Syarat sebuah perusahaan bisa go publik. Untuk menjadi perusahaan terbuka, perusahaan harus memenuhi sejumlah syarat seperti yang pertama, sudah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan. Yang kedua, memiliki aktiva bersih sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Yang ketiga, menjual sekurang-kurangnya 150 juta saham atau 20% dari jumlah saham yang diterbitkan. Proses perusahaan go publik. Bagaimana langkah-langkahnya? Proses sebuah perusahaan menerapkan go publik melibatkan beberapa tahap seperti yang pertama, rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perusahaan perlu mengadakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham terkait rencana go publik. Yang kedua, menunjuk pinjaman pelaksana emisi. Setelah persetujuan diperoleh, perusahaan akan menunjuk penjamin relaksana emisi atau underwriter untuk membantu proses go publik. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan. Perusahaan harus mempersiapkan laporan keuangan yang akan diaudit oleh akuntan publik dan dokumen lain. Selanjutnya, mengajukan pendaftaran. Setelah persyaratan terpenuhi, perusahaan dapat mengajukan pendaftaran go publik kepada Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, penawaran umum. Perusahaan akan menawarkan sahamnya kepada publik dan melakukan penawaran umum jika permintaan melebihi penawaran. Penjataan saham akan dilakukan. Dan yang terakhir, pencatatan dan perdagangan saham. Saham perusahaan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan investor dapat memperdagangkannya. Go publik adalah langkah besar bagi sebuah perusahaan, membuka pintu bagi pendanaan tambahan, peluang pertumbuhan dan peningkatan citra, namun juga memiliki tanggung jawab dan persyaratan ketat. Jika sebuah perusahaan telah melakukan persiapan yang baik dan memahami implikasinya, go publik dapat menjadikan langkah yang bijak untuk mengembangkan bisnisnya.